This is fact, ya, denger ya, ini fakta. Dulu itu tidak ada negara Palestina, tidak ada bangsa Palestina. Yang ada waktu itu di sana adalah negara Ottoman Turki. Ottoman Turki, gue ulang nih, ini fakta. Oke. Ya, jadi yang dipakai, tanah yang dipakai untuk mendirikan negara Israel itu negara milik Ottoman Turki, bukan milik Palestina. Ini fakta, ya. Jadi ceritanya gini, Sam. Dulu waktu itu Perang Dunia ke-1 pernah dengar? Ya. Itu sebelum yang Perang Dunia Kedua. Perang Dunia ke-1 itu perang salah satunya adalah Ottoman Turki yang terlibat waktu itu. Yang sekarang jadi Turki ini. Siapa? Erdogan gitu. Itu kan dulu masih kekhalifahan. Masih bentuknya masih kayak dinasti Islam lah gitu ya. Kekhalifahan Islam gitu. Nah, itu Ottoman Turki kalah perang sama Inggris di Perang Dunia ke-1. Lalu sebagian besar wilayahnya, sebagian lah, nggak sebagian besar, sebagian wilayahnya itu diserahkan sama Inggris sebagai pampasan perang. Jadi yang kalah nyerahin ke yang menang gitu kan. Inggris ambil lah tuh wilayah, jadi punya Inggris. Nah, Inggris nih wilayah yang diambil dari Ottoman Turki jadi milik Inggris ini, disitulah Inggris mendirikan Israel yang bertahan sampai sekarang. Oh, Inggris itu yang menjajah Israel awalnya? No. Israel belum ada waktu itu. Oh, Israel belum ada. Lo harus paham ya, dulu negara-negara yang Arab yang ada sekarang, Qatar, UAE, Saudi, apalagi Yordania, Iran, Irak, itu gak ada dulu, Sam. Dulu gak ada. Dulu yang ada cuma satu, Ottoman Turki. Semua dari mulai Yaman sampai padang pasir Saudi, sampai yang sekarang jadi Saudi, sampai UAE, sampai Qatar, sampai Yerusalem, termasuk Israel Palestina sekarang, itu semua satu negara. Paham. Namanya Ottoman Turki, ya, biar jelas ya. Nah, jadi di tanah bekas Ottoman Turki ini didirikanlah negara Israel. Didirikanlah negara Israel di atas tanah Ottoman Turki ini. Lalu itu disahkan oleh PBB. Pertanyaan gue, menjajah Palestinanya di mana? Nah, terus Palestina muncul dari mana? Nah itu nih. Nah ini jadi ini gue harus lurusin dulu. Ini gue akan ulas sedetail-detailnya ini sejarah nih. Jadi gini, narasi Israel dalam kutip ya. Narasi Israel yang lu sering dengar sekarang itu didirikan di tanah Palestina itu baru ada tahun 80-an. Itu diciptakan oleh orang namanya Yasser Arafat. Dia itu pemimpin PLO, organisasi pembebasan Palestina. Jadi dulu, sekali lagi, faktanya dulu itu tidak ada negara Palestina, tidak ada bangsa Palestina, yang ada negara Ottoman Turki. Dan Israel didirikan dari tanah milik Ottoman Turki. Bukan, nanti akan gue jelasin lagi lebih detail lagi. Yang penting gue pesan buat kalian pendengar podcast Sam ini yang Gen Z dan milenial, please riset sejarah. Jangan percaya apa aja seperti yang kalian baca selama ini. Ya berarti penting banget untuk mereka tahu sejarah dulu lah ya. Kalau pengen punya interest sama konflik Israel Palestina, penting sekali kita harus tahu sejarahnya dulu. Ya, pertanyaan lo yang tadi itu bagus, Tem. Jadi sejak kapan sih sebenarnya ini diopinikan Palestina ini? Israel ini menjajah Palestina ya? Ya, ini listen to me. I'm going to give you a historical fact. Ini sejarah ya. Fakta sejarah yang akan blow your mind gitu. Lo tau gak? Yang menggagalkan Palestina merdeka itu, yang selama ini diopinikan itu Israel, itu faktanya bukan. Yang menggagalkan kemerdekaan Palestina, berdirinya negara Palestina, itu adalah negara-negara Arab, Sam. Yes. Jadi gini ceritanya. Tahun 1947, ya setelah yang tadi itu, setelah Inggris menerima tanah yang diserahkan Ottoman Turki dan mendirikan negara Israel, of course, Inggris menyerahkan kepada PBB untuk disahkan kan, right? Jadi PBB tahun 1947 itu menerbitkan yang namanya resolusi partisi untuk membagi tanah Ottoman Turki menjadi dua, negara Israel Yahudi dan negara Arab Palestina. Jadi di atas tanah milik Ottoman Turki, sekali lagi ya, jelas ya, tanah milik Ottoman Turki didirikanlah oleh PBB dibagi dua menjadi negara Israel Yahudi dan negara Arab Palestina. Jadi apa yang terjadi? Waktu itu negara-negara Arab, semua negara Arab yang ada di itu, Yordania, Mesir, Syria, itu menolak resolusi dari PBB itu. Terus apa yang terjadi? Mereka menyerang waktu itu. Setelah mereka menolak resolusi dari PBB itu, mereka menyerang dan menduduki tanah yang sekarang disebut Palestina itu. Jadi lu asal tahu, yang namanya Gaza itu dulu dikuasai sama Mesir. Jadi ketika itu tanah Ottoman itu mau dibagi dua sama PBB, satu dikasih Israel, satu dikasih Yahudi, satu dikasih Arab, yang namanya satu Israel, satu Palestina, ditolak sama negara-negara tetangga semua. Nah, ditolak itu supaya apa? Karena mereka tidak mau ada tambahan negara baru. Intinya gini, mereka tidak mau menerima rencana yang dicanangkan sama PBB. No, mereka mungkin punya rencana sendiri, gue nggak tahu apa.
Ya, pokoknya gue nolak. Akhirnya apa? Akhirnya Israel berdiri. Waktu itu kan Israel langsung terima. Ya. Oke PBB, siap, thank you banget. Gue terima ya tawarannya ya. Langsung mereka mendeklarasikan negara Israel Raya berdiri sampai sekarang. Tapi Palestina ketika mereka mau mendirikan negara itu, Palestina mau accept dia PBB punya resolusi, negara-negara Arab bilang no, I will not let you. Gue gak akan kasih, dan diserbu sama Arab. Gaza yang sekarang itu diributin itu, katanya dijajah sama Israel, itu dikuasai sama Mesir. Terus tepi barat yang sekarang jadi ibu kota Palestina itu dikuasai sama Yordania. Okay. Dan bertahun-tahun Sam, Mesir dan Yordania itu menolak mengakui kedaulatan negara Palestina. Jadi intinya mereka nggak mau ada Palestina berdiri di situ. Terus, ini fakta sejarah. Terus? Ini fakta sejarah. Ya jadi sampai akhirnya setelah bertahun-tahun peranglah dengan Israel, kalahlah si Mesir dan Yordania ini. Oh jadi sebenarnya yang perang itu bukan Palestina ya, tapi Palestina tidak pernah berdiri Sam karena digagalkan sama negara-negara Arab ini. Tapi sekarang udah berdiri kan? Nanti dulu, belum selesai. Biar let me continue. Jadi sampai akhirnya perang lah si Mesir sama Yordania ini sama Israel. Kalah. Karena kalah perang, mereka harus serahkanlah nih Gaza. Betul. Yang tadinya punya mereka. Ngerti sekarang. Mesir serahin Gaza ke Israel dan Yordania serahin tepi barat ke Israel. Lo tau gak apa yang dilakukan Israel setelah Israel mendapat Gaza dan tepi barat dari Mesir dan Yordania? Gimana tuh? Yang dilakukan sama Israel langsung menawarkan kepada bangsa Palestina. Mau gak bikin negara? Tahun 1993. Catat ya tahunnya ya. Ini fakta sejarah. Tahun 1993 Israel bersama Amerika, waktu itu Presiden Bill Clinton kalau nggak salah, itu menawarkan perjanjian Oslo untuk mendirikan negara Palestina di Gaza dan tepi barat, Sam. Lo tau apa yang terjadi? Ditolak, Sam. Sama orang Palestina. Ditolak. Malah waktu itu specifically Hamas. Ya. Jadi yang nolak tuh Hamas. Jadi udah tawaran niat baik dari Israel dan Amerika ini ditolak, malah dibalas oleh serangkaian teror bom yang namanya Intifada. Gue punya datanya. Juni 2001. Jadi ini pasca dari tawaran pendirikan negara Palestina di perjanjian Oslo di Amerika itu terjadi serangkaian teror bom yang namanya Intifada. Juni 2001 serangan bom di kafe Tel Aviv tewaskan 21 anak remaja. Agustus 2001 serangan bom di restoran Yerusalem tewaskan 15 warga. Desember 2001 serangan bom lagi tewas 13 tewas, dan Maret 2002 serangan bom lagi 30 tewas, beruntun Sam. Karena serangan beruntun inilah, nah ini harus paham ya, karena serangan bom beruntun inilah makanya Israel terpaksa membangun pagar tinggi yang membatasi orang keluar masuk Gaza. Kalau lo pengen tahu sejarahnya nih ini. Oh jadi orang sekarang nih Sam, let me finish. Orang sekarang ribut Gaza open air prison, Gaza itu penjara terbuka. Mereka apa pernah membahas bahwa Israel itu terpaksa bangun dinding itu karena untuk mencegah serangkaian teror bom itu? Pernah nggak dibahas di sini? Nggak pernah. Jadi ini biar jelas clear. Jadi faktanya dulu Gaza itu nggak dipagar seperti sekarang sama dinding tinggi itu nggak ada. Dulu tuh warga Gaza, Sam. Jadi yang namanya ekonomi itu kan yang prosper itu waktu itu emang dari dulu sampai sekarang itu Israel. Israel emang prosper lah karena Israel itu sekutunya Inggris dan Amerika. Of course mereka akan membantu ekonomi Israel untuk prosper. Jadi yang namanya job opportunity, lapangan kerja itu adanya di Israel. Orang Gaza dulu itu bebas pergi ke Israel untuk bekerja. Tapi gara-gara ada serangan bom beruntun yang namanya Intifada itu Sam, akhirnya Israel terpaksa bangun dinding mengelilingi Gaza dan membatasi geraknya mobilitas warga Gaza. Apa yang terjadi? Siapa yang paling menderita? Gue pengen tanya. Yang paling menderita ya warga Gaza. Siapa yang biang kerok yang paling membuat warga Gaza menderita? Akhirnya nggak bisa nyari duit, nggak bisa nyari nafkah, nggak bisa. Itulah serangan teror bom yang dilakukan Hamas itu. Itu realitas. Nah ini fakta. Ini biar gue nggak ngalor ngidul, gue pakai ini ya, gue pakai data ya. Fakta penting lagi, setelah Amerika dan Israel menawarkan perjanjian Oslo untuk mendirikan negara Palestina yang ditolak tahun 1993, tahun 2007 Sam, ya waktu itu Presiden Amerikanya George Bush. Amerika dan Israel kembali menawarkan kedua kalinya nih yang namanya two state solution. Lo pernah dengar? Ini sangat-sangat terkenal nih. Kalau lo sorry gue bukan pencinta sejarah, jadi gue baru tahu. Jadi kalau lo familiar sama konflik Israel Palestina, itu terkenal sama yang istilahnya two state solution atau solusi dua negara. Two state solution. Jadi supaya damai nih orang-orang nih. Aduh lo nih ribut mulu gitu kan, lo bunuh-bunuhan mulu. Udah damailah. Lo bikin negara, urus negara lo masing-masing kan gitu. Nah itu Amerika yang rajin nawarin itu. Amerika tahun 2007, Presiden Amerika George Bush menawarkan two state solution, solusi dua negara. Oke, Palestina udah ya, jangan ribut. Lo dirikan negara Palestina berdampingan dengan Israel ya, udah ya.
urus negara lo masing-masing. Tahu apa yang terjadi? Sorry. Waktu itu tawaran dari Amerika itu disetujui. Jadi disetujui sama? Oke, let me explain. Kalau lo nggak familiar, ini buat Gen Z sama milenial. Kalau nggak familiar, Palestina ini punya pemerintah kayak Indonesia. Palestina punya pemerintah kayak Indonesia. Punya presiden, okay. Ya, punya ibu kota negara gitu. Presiden Palestina itu namanya Mahmud Abbas. Itulah presiden resmi Palestina kayak sekarang Pak Jokowi lah kita. Ada itu nggak dianggap dong sama Hamas. Jadi waktu itu presiden Palestina itu sudah menyetujui. Oke, terima kasih Amerika. Gue terima nih, gue accept ya solusi dua negaranya ya. Oke, kita move on ya. Damai. Lo tau apa yang terjadi? Ditolak sama Hamas. Hamas ini kenapa powerful itu sih? Karena dia itu kayak apa ya? Kayak partai oposisi lah kalau di sini. Gitu. Jadi pemerintah balik lagi pemerintah sah Palestina itu namanya rezimnya rezim Fatah. Nah ini Hamas itu kayak partai oposisinya. Jadi ada dua partai besar, partai Fatah itu yang jadi pemerintah sekarang, rezim incumbent, ada lagi partai oposisinya namanya Hamas. Ditolak dong sama Hamas. Terus dan lo tahu nggak sejak 2007, sejak Amerika menawarkan solusi dua negara itu apa yang dilakukan Hamas? Yang dilakukan Hamas adalah setiap tahun, mungkin setahun bisa sekali, bisa dua kali, bisa tiga kali, itu selalu setiap tahun menembakkan ratusan roket ke Israel dalam rangka menolak solusi dua negara itu. Sampai segitunya. Pokoknya gue gak mau damai, gue mau nyeperang. This is fact, ini fakta. Ya, ini fakta. Jadi biar tahu ya, kalau kita melek fakta sejarah, siapa sebenarnya biang kerok yang selalu menggagalkan pendirian negara Palestina? Bukan Israel. Namanya Hamas. Ini fakta. Dan Hamas sama Palestina itu dua hal yang berbeda ya? Oh beda dong. Oke. Palestina itu nama bangsanya. Oke. Sekarang. Oke. Ya. Hamas itu cuman partai politik di sana. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Terima kasih sudah menonton dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita sudah menyimak tadi apa yang disampaikan oleh seorang Ustadz Abu Canda, bahwa Hamaslah dalang penyebab gajah makin terpuruk. Dan ketika kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Canda, ternyata Israel bukanlah penjajah atau bukanlah menjajah Palestina. Tetapi justru Hamaslah dalang di balik itu semua. Nah, teman-teman, saya rasa apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Canda itu sangat nyata. Dan itu adalah bukti secara yang disampaikannya. Itu sebabnya kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, marilah kita jangan tanamkan kebencian terhadap bangsa Israel. Ya, karena kita seharusnya sebagai negara kesatuan Republik Indonesia harusnya ada di tengah-tengah. Ya, kalau kita mau melihat kejahatan, Hamas kurang apa kejahatannya? Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abu Canda, bagaimana mereka selalu menteror Israel. Sementara orang Israel tadi katanya setuju untuk membangun negara masing-masing. Tetapi malah Hamas yang tidak terima dan malah sukanya yaitu bertengkar. Dan sukanya yaitu ribut. Nah teman-teman, sehingga inilah yang menyebabkan bukan hanya gajah, tapi seluruh dunia saat ini mengalami namanya penderitaan. Otak di balik itu semua adalah Hamas. Nah, sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, kita harus adil dalam berpikiran, adil dalam membela. Kita harus ada di tengah-tengah agar kedua belah pihak bangsa ini bersatu. Itu yang kita rindukan. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abu Canda, bahwa Israel bukanlah penjajah Palestina. Nah, itu perlu kita ketahui ya teman-teman yang menonton di media sosial ini. Itu perlu kita pahami. Tetapi berbeda dengan berita yang disampaikan oleh seperti Hussein Gajah. Bagaimana Hussein Gajah ini selalu menuding, bahkan memburuk-burukkan Israel. Padahal jelas-jelas Israel menolong katanya Hussein ini, Gajah. Tetapi malah dia bukan hanya benci kepada bangsa ini, tapi dia menyampaikan ujaran kebencian kepada bangsa Indonesia. Itu sebabnya mari, saudaraku sebangsa, saudaraku setanah air, hati-hatilah mendengarkan setiap berita. Marilah kita fokus, kita bangun bangsa kita ini. Mari kita fokus, kita bangun negara ini. Agar negara ini sampai kepada apa yang telah dicita-citakan oleh Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden yaitu Gibran Raka Buming Raka, agar Indonesia ini menuju menjadi Indonesia emas. Jadi kita harus bangun, ya, kita harus bangun bangsa ini, ya. Seperti toleransi saya lihat di Indonesia ini kurang. Negara seolah-olah hanya memperhatikan pihak yang namanya mayoritas. Harusnya adil, ya, gereja-gereja minoritas ya harus diperhatikan juga rumah ibadah mereka. Karena menurut undang-undang, menurut agama kepercayaan mereka masing-masing,
ya kita di negara ini diberi hak kebebasan untuk beribadah. Nah, teman-teman, apa yang menjadi tanggapan saudara? Silakan isi di kolom komentar. Dan satu lagi pesan yang saya sampaikan, kita tidak bisa memaksa, ya. Israel harus memerdekakan Palestina, membiarkan mereka merdeka. Tadi kan sudah kita dengar, Israel tidak menjajah Palestina. Nanti kalau kita sebagai Indonesia terus menyuarakan seperti itu, biarkan Palestina merdeka, maka apa yang terjadi? Papua pun nanti akan bersuara seperti itu. Kami mau merdeka, maka mereka akan memisahkan diri. Ya, kalau kita lihat di media sosial baru-baru ini, bukan hanya Papua yang bersuara minta merdeka, tapi juga Minahasa pun, ya mereka meminta, ya agar keadilan ditegakkan di Indonesia. Kalau tidak, mereka pun akan meminta merdeka. Teman-teman, apa yang menjadi tanggapan saudara terhadap video ini? Silahkan isi di kolom komentar. Kiranya video ini memberikan bagi kita informasi penting. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.